bisa nggak ya? Nah, kita bikin portofolio. Nah ini untuk 1 tahun sekian. Kita bikin produk baru. Nah, setelah orang-orang mulai coba, oh ya stoknya bagus. Terus kita bikin lagi teman-teman platformnya. Jadi total semua sudah ada di situ. Ada online course-nya, ya kan? Ada program rekomendasinya juga di sana. Ada komunitasnya di sana. Nah, kita bikin platformnya oleh investor Indonesia. Terus saya coba gimana caranya scale up lagi. Kita bikin lagi teman-teman. Oh ternyata orang yang invest saham itu nggak cuma invest saham di domestik. Ternyata ada juga yang invest saham luar negeri, ya main di Wall Street, ya beli Alibaba, ya kan, beli yang namanya saham Berkshire Hathaway, ya yang punya Warren Buffett. Akhirnya karena ada orang seperti itu kita bikin produk baru, namanya dapat stock pick saham Wall Street. Nah kita bikin joint VIP membership. Kalau teman-teman join VIP membership, teman-teman nggak cuma dapat stock picknya saham domestik, tapi juga saham luar negeri, teman-teman. Nah, ini salah satu scale up ya, suatu kasus scale up. Nah, terus ternyata investasi itu kalau dipikir nggak cuma saham aja, ya. Ternyata investasi nggak cuma saham di domestik, di Bursa Efek Indonesia, nggak cuma saham di luar negeri di Wall Street. Ternyata ada orang-orang juga di market itu juga invest ke kripto. Di sini ada yang mulai belajar crypto currency, ada yang mulai belajar. Oh belum ya. Mungkin ini ya, kakak-kakaknya udah mulai belajar. Jadi ada yang invest di crypto, kita bikin yang namanya indonesiacrypto.com, platform belajar, persis seperti Val Investor Indonesia. Tapi ini marketnya ke niche-nya yang ini, yang crypto. Jadi kita scale up ke situ. Itu contoh kasus ya, untuk scale up. Jadi di sekarang itu kita bisa invest di teknologi, kita masuk ke teknologi terbaru. Seminar yang tradisional, yang one to many, ya satu orang untuk ngajar ke banyak orang. Kita bisa invest di teknologi, kita bikin yang namanya online course. Kita bisa improve marketingnya. Kita hire orang-orang yang memang di bidang itu, yang bagus, profesional. Nah kita bikin otomatis. Jadi nggak perlu kita ngajar baru bisa making money, tapi kita jalan-jalan pun bisa making money. Nah, lalu kita bikin outsource hal-hal yang tidak penting atau yang kurang penting ke orang-orang lain, misalnya ke agensi. Daripada saya bikinin konten terus buat saya sendiri, ya kan, capek, ya kan. Jadi saya outsource ke branding agensi biar mereka yang untuk bikinin ini konten buat kita. Nah, itu salah satu outsource. Nah, improve reputasi ya, produknya dibagusin terus-menerus ya, di-upgrade terus-menerus. Nah, strateginya dibenerin. Ini scale up ya, lingkaran scale up. Nah, setelah teman-teman sudah teruji, baru teman-teman masuk ke tahap ini teman-teman, raising venture capital. Baru cari yang namanya investor, cari visi ya, cari visi. Setelah dapat duit baru teman-teman bisa hire lebih bagus lagi, orang-orangnya lebih top lagi ya. Nah, jadi itu ya cara untuk scale up teman-teman ya. Ini ada startup-startup yang juga sudah dapat funding dari visi, dan ini kebetulan startup Indonesia teman-teman ya. Jadi produk anak bangsa teman-teman ya. Ini salah satunya Hukumku. Ini kan anaknya ini ya, Bang Basna ya. Dia bikin startup, dia kan advokat ya, lawyer ya di bidang hukum. Dia akhirnya bikin startup juga di bidang hukum. Jadi di bidang sesuai dengan skillnya dia. Nah, dapat pendanaan teman-teman ya dari East Venture. Lalu ini juga yang dari Mandiri Capital teman-teman. Ini ada datanya. Ada yang pernah tahu Dana ya? Ada yang pernah pakai mungkin ya? Dana ya, fintech ya? Dapat ya? Ini sebelum Tech Winter teman-teman. Tech Winter itu ini, Winter itu apa? Winter, musim? Winter apa teman-teman? Musim dingin ya? Musim dingin, Winter. Tech Winter itu berarti startup lagi musim dingin ya? Artinya lagi tidak ada pendanaan, lagi kering. Itu sama seperti ini ya, 2023 itu startup untuk funding lagi kurang bagus ya. 2024 itu juga ya. Nah, tapi ini sebelumnya, ini tahun 2022, ini masih oke ya. Modalku dapat 144 juta dolar, ya. Series C. 144 juta dolar itu kalau di rupiah berapa? 2,5 triliun teman-teman ya. Aku laku dapat 1,5 triliun teman-teman. Dapat didanai, belum tentu saatnya laku teman-teman ya. Peluang, nah ini dapat berapa? 700 miliar ya. Nah ini funding ya startup ya. Jadi kalau orang itu sudah bikin idenya itu dieksekusi, ternyata idenya itu jalan. Akan ada investor-investor di luar itu cari ya. Dia sudah punya duit, udah anggapannya udah banyak duitnya, tapi dia nggak ada waktu. Daripada aku bikin ya kan
ngabisin waktu, mending aku invest aja, mending invest teman-teman. Nah, itu ya, kalau teman-teman punya ide bagus dan sudah jalan, nah, tinggal cari venture capital, mereka akan datang. Nah, ini tipe funding ya. Tapi jangan sampai seperti ini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman baca lucu ya. Jadi ini startup ini ya, kita sebut aja startup X teman-teman ya. Barusan mendapatkan pendanaan itu 75 miliar teman-teman ya. Baru ya. Baru 75 miliar dari beberapa startup teman-teman ya. Nah, totalnya itu 8 juta dolar, berarti sekitar 110 ya, 120 miliar ya. Nah, setelah dapat pendanaan itu langsung tutup teman-teman ya. Langsung tutup. Setelah dapat pendanaan langsung tutup, langsung bangkrut teman-teman ya. Nah, jangan seperti ini juga ya. Coba bayangin teman-teman diinjek 75 miliar ya, berapa bulan kemudian kan tutup ya. Nah, ini kan tak benar. Nah, ini kan merugikan, kalau ini teman-teman merugikan ya. Nah, startup itu juga bisa teman-teman pakai dari apa? Dari modal sendiri ya, bootstrapping istilahnya. Modal sendiri apa istilahnya teman-teman? Bootstrapping. Supaya tujuannya teman-teman belajar tentang startup, teman-teman ditanya sama teman-teman, kamu ini modal sendiri atau ini? Atau dari investor? Kamu menjawab bootstrapping, kan keren teman-teman ya. Berarti sudah belajar ya. Atau teman-teman bisa jual franchise ya, seperti Masnya Nadia, bikin portal untuk orang jual franchise ya. Nah, karena saya orang hukum juga, saya kasih ini dasar hukumnya juga ya. Franchise itu kalau bisa disebut franchise itu harus menurut kriteria minimal 5 tahun teman-teman ya. 5 tahun ya. Nah, contohnya apa? Starbucks. Tapi yang menarik teman-teman, dari Starbucks itu kita belajar ini teman-teman. Starbucks itu bagi teman-teman apa?